Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, siang ini muhasabah kita adalah di awal-awal tahun baru Hijriah ini tentu evaluasi diri. Ya. Menghisap-hisap diri, menghitung-hitung diri. Ya, mengintrospeksi diri, apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah kembali melihat keimanan kita. Yang kita selama ini alhamdulillah beriman, apakah iman kita ini sudah mencapai sasaran yang diinginkan oleh iman itu? Ya, itu. Jadi kita punya, ada yang akan kita sasar, ada yang kita tuju dengan iman. Nah, tentu kita bertanya kepada yang menyuruh kita beriman. Siapa dia? Al-Mu'min. Satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min. Jadi ada 99 namanya. Satu di antaranya adalah Al-Mu'min. Nah, ini dia. Di sini saya buat Al-Mu'min Allah. Orang yang beriman oleh Allah disenamakan dengan dia Mu'min. Ya. Jadi Allah bernama Mu'min, Al-Mu'min. Kalau orang beriman disenamakan dengan dia. Itu banyak dalam ayat, dalam hadis. Ya. Nah, sekarang apa? Kenapa Allah menyuruh kita beriman? Apa keperluan Allah atau keperluan kita? Baik. Pertama, seluruh manusia ingin beruntung. Semua manusia ingin beruntung. Tak ada satupun yang ingin merugi. Ya. Punya istri ingin beruntung, punya suami ingin beruntung, punya anak ingin beruntung, punya kekayaan ingin beruntung, jabatan lain sebagainya. Pokoknya ingin beruntung lah. Ya, tidak ada manusia yang ingin rugi. Nah, karena itu Allah janji, kalau kalian beriman, pasti kalian beruntung. Ayatnya mana? Di awal Baqarah sudah dijelaskan Allah, ulaika humul muflihun. Nah, kalau syarat takwa, satu di antaranya adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Maka ayat ditutup oleh Allah, merekalah orang yang beruntung. Itu satu. Kemudian wal asri innal insana lafi khusrin, semua manusia merugi kecuali Allah. Illal ladzina amanu, kecuali beriman. Jadi kalau beriman beruntung. Nah, untung itu adalah fitrah manusia. Semua manusia ingin beruntung. Ya, itu pertama. Yang kedua, semua manusia ingin aman. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin merasa aman. Walaupun dia tukang ganggu keamanan, tapi dia sendiri ingin aman. Ya, karena itu fitrah. Ya, karena itulah orang yang mengganggu keimanan orang tidak pernah tentram jiwanya. Karena dia melawan hati nuraninya. Maka Allah berjanji, allazina yu'minuna bil allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan syirik, kata Allah, pasti merasa aman. Ya, itu janji Allah. Jadi kalau mau aman, ya beriman. Ekonomi tidak aman sekarang, beriman kalian. Terapkan iman dalam bidang ekonomi. Aman itu ekonomi. Politik tidak aman sekarang. Terapkan iman dalam berpolitik, aman insya Allah. Pendidikan tidak aman sekarang, terapkan iman dalam pendidikan, sistem pendidikan aman. Sosial tidak aman, terapkan keimanan dalam bidang sosial, insya Allah aman. Ya, ini. Apa iya ini? Udah dibuat contoh oleh Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Dia berdiri Madinah. Dengan apa didirikannya Madinah? Dengan konsep iman. Dirinya, sahabatnya, ya udah, berdiri Madinah. Madinah itu kota, masyarakat modern, masyarakat hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah janji, kalau kalian beriman, darjat kalian diangkat. Nah, tapi syaratnya di sini nanti ilmu ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman. Nah, iman dulu. Ya. Ini Allah yang janji ini. Siapa yang mengangkat? Allah. Jadi orang beriman, Allah angkat derajatnya.
Jadi Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya. Jadi kenapa Allah suruh kita beriman? Supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Artinya apa? Jangan kalian sampai pula rendah dari binatang. Jangan kalian ulaika kal an'am, seperti binatang. Balhum adal, atau lebih hina dari binatang. Tak ada satupun orang yang normal mengatakan itu paling hebat tuh, nggak ada. Kecuali gila dia, itu ya mungkin. Ya. Nah, mana yang hina binatang daripada orang yang sekarang melakukan hubungan bermesra-mesra, jantan sama jantan, betina sama betina? Hina dari binatang. Bapak ibu kan nggak pernah menengok anjing sama anjing jantan sama bermesra, nggak ada itu. Malah kalau dekat-dekat marah dia. Nah, jadi kata Allah, kalau kalian tidak beriman, maka derajat kalian bisa lebih rendah dari binatang atau sama dengan binatang. Itu kalau sama binatang tuh orang selingkuh tuh. Orang selingkuh tuh, orang berzina tuh sama binatang tuh. Ya. Kenapa ketawa, Pak? Bapak, salah saya, Pak. Kalau salah saya minta maaf sama Allah, saya maafkan saya. Orang yang berzina sama dengan binatang, betul enggak? Hah? Apa? Betul enggak, Pak? Kenapa Pak? Sama? Ayam sama ayam kan enggak ada nikah. Betul enggak? Babi sama babi, kerbau sama kerbau, betul? Oh iya, itu. Kata Allah, kalau kalian sudah mengikutkan hawa nafsu kalian, enggak kalian tundukkan hawa kalian kepada aturan Allah, akan iman tuh. Tundukkan hawa kalian kepada wahyu. Wahyu kan kita beriman kepada udah. Kalau tidak beriman kepada kita, berarti tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Apa lagi? Ya udah, kata Allah sama binatang. Buktikanlah tidak percaya. Sama dengan binatang. Tapi Allah bilang, balhum adal, malah lebih hina. Nah, itulah tadi yang jantan sama jantan, betina sama betina. Nah, sekarang ada pula sama dengan binatang. Apa namanya itu? Saya enggak, namanya enak pula namanya Pak Ardi. Artinya ayah jo anak bisa berzina. Abang jo adik bisa. Apa nama gini? Adalah grup itu. Ya bahasa sinan enggak obed lidah entah pun nama itu. Itu ada sekarang. Pak, itu kan sama dengan ayam tuh. Ayam bana, jantan anaknya. Sudah itu lah gadang, indu oi lapir. Sama. Jadi apa yang dikatakan Allah itu terbukti. Silakan tengok. Sama dengan binatang. Kalau sudah begitu, pasti kalian tidak aman kata Allah. Karena tadi aman. Nggak aman hidup kita. Ngeri nih. Nih saya kemarin Jumat buka medsos di Perawang, ketemu pula sudah sekian ribu orang sekarang kena spilis. Spilis tahu penyakit apa tuh? Singo apa istilah tuh? Ya, putui-putui aja apa ya tuh? Ya, spilis. Itu kan mukaddimah dari ayat nanti kan? Beribu balik, beribu. Itu terjadi karena zina. Tapi yang paling cepat mengapa itu bukan zinanya, tapi homonya tadi, lesbian itu. Anak umur 15 tahun sampai 19 tahun, ini data BKKBN, silakan cek. Bapak Ibu yang punya Google. Cek fakta, tengok, betul nggak berita ini? Itu lebih dari 60% sudah berzina. Malah ada yang mengatakan 70%. Aman nggak gitu nih? Itu yang nanti akan dijadikan kita menuju Indonesia emas tahun 2045. Emas yang mana nih? Kuning yang mana ini? Kalau sudah begini generasi mudanya. Umur 15 tahun sampai 19. Berarti anak SMP dengan SLTP dengan SLTA kalau sekolah. 60% lebih berzina. Apalagi itu? Aman gak kita? Nggak aman. Tunggu hari mainnya. Sekarang aja nggak aman. Belum lagi kena rumusnya mungkin belum sampai, maka Allah belum mengizinkan. Sebab rumus sudah ada. Umat Nabi Lut
jantan sama jantan, betina sama betina. Sampai rumusnya, dibalikkan bumi. Baru diturunkan hujan, dibersihkan. Ganti dengan yang lain. Gitu. Kita kalau sudah sampai, kebalik bumi ini. Jadi kamu ikut juga, ikutlah saya. Karena saya nanti tidak membasmi. Jadi kita yang tidak mau membasmi ini kena. Makanya kata Allah, yang melakukan, yang tidak melakukan kena. Yang tidak melakukan kenapa kena? Kau nampak, kau tahu kenapa tidak membasmi. Gitu. Jadi semua kita ini berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuma sayang kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar tuh disebut kok. Dia datang wirid bentuk itu kadang-kadang tidak lo banyak pejabat loh. Pejabat jangan mau datang wirid. Orang kayu tidak datang loh. Tadi apa kan tidak so banyak kan? Tahu murah? Tidak ya serius kok. Dan datang-datang wirid kok ya naloyo-loyo. Dan tidak bapiti, dan tidak punya jabatan, ya tidak? Nah itu. Jadi gimana caranya tuh? Allahu Rabbi gitu. Lain zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah dulu itu sahabat yang kaya-kaya di depan diamnya. Sahabat yang punya kekuatan, suku-suku kepada suku di depan diamnya. Makanya cepat selesai mendirikan Madinah. Masyarakat madani, masyarakat yang aman, damai, kebaikan. Akhirnya terbalik, nan datang naloyo-loyo bentuk ambo yang tidak berpiti. Ya, tidak ada jabatan. Mana mau cepat kita mendirikan Madinah? Nggak bisa. Jadi bakal keluar jauh Pak Ardi. Nggak bisa. Nih. Jadi kenapa kita disuruh beriman? Karena kalian kan mau aman enggak? Aman di dunia, aman setelah mati besok, ya. Sudah itu terakhir ditempatkan kalian di tempat yang aman yaitu karena itu beriman. Sudah itu apa lagi? Yang keempat, hidup berkah. Ini semua orang ingin nih. Kenapa ingin hidup berkah? Karena tanda hidup berkah itu dua paling tidak. Paling tidak. Pertama, orang yang hidup berkah tenang. Ketika hartanya banyak, tenang. Kayak kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Anas bin Malik, anak angkat Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung hartanya. Aman. Sholat setengah jam mungkin sebelum waktu udah hadir di masjid. Sudah sholat, tidak ada bergesa-gesa untuk keluar. Ya, nggak ada. Tenang aja. Harta semakin hari semakin berlimpah. Kenapa? Karena berkah. Apa itu berkah? Karena didapatnya lewat iman, bukan lewat menipu, lewat mencuri, lewat korupsi. Enggak. Makanya aman. Ya. Jadi hidup berkah itu apa tandanya? Aman. Tenang. Sudah itu apa lagi? Hartanya atau sesuatu yang dipinjam Allah kepada dia, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya, susah digunakan untuk kejahatan tapi mudah untuk kebaikan. Kalau dua ini ada pada kita, gembiralah tuh. Itulah berkah hidup tuh. Tapi kalau untuk kebaikan, dia segera. Dia punya jabatan, susah untuk kejahatan. Jangankan kejahatan yang terang-terang lagi, yang kejahatan kira-kira oleh orang tidak dianggap kejahatan, itu dia tidak mau lakukan. Contoh Umar bin Khattab jadi khalifah. Anaknya tambal baju tidak tanggung-tanggung. Banyak. Akhirnya apa? Sekolah, diejek sama teman-temannya. Tambal baju anak Umar bin Khattab banyak. Sedangkan dia khalifah, kalau awak presiden lah sini. Ya. Diejek sama kawan-kawan, ngadu mayanya. Ya, tukarlah baju saya, ya. Jadi nak jadi. Siapa pula tidak lintu hatinya? Yang dilakukan Umar ini kalau menurut kita halal nih. Kalau saya lah, sekilas mengatakan halal ini. Tapi karena dia imannya mantap, karena setan takut sama dia, dibuatnya lah surat ke Baitul Mal. Pinjamkan saya uang. Presiden minjam uang ke Baitul Mal. Nanti waktu gajian, beliau kan adalah gajian di negara, saya bayar. Saya bayar. Dibalas oleh kepala Baitul Mal. Apa balasannya? Surat sudah kami terima. Cuma meminjamkan itu stok banyak. Ini Baitul Mal banyak. Dinar banyak, dirham banyak. Cuma ada yang ingin kami tanyakan. Apakah khalifah bisa menjamin umur khalifah sampai nanti tanggal sekian waktu gajian? Antar.
Dibaca sama Umar, nggak jadi dia minjam, Pak. Nggak jadi. Coba. Pantas. Aman negara tuh. Kini awak nak membasmi aja menteri korupsi, dipecat do diantin. Kan lucu. Gimana pula nak maju Indonesia ini? Ada menteri ingin memperbaiki umpamanya masalah tambang ini. Dipecat ya kawan. La ilaha illallah. Gimana nih? Gimana hidup mau berkah? Nah, kenapa itu persoalan semua itu adalah masalah iman. Kalau kita Islam kecuali kafir. Kalau kafir mungkin masalah. Oh ini tidak bisa menerapkan sistem Plato, Aristo, Socrates. Tidak. Kalau kita Islam pasti imannya kena. Pasti ada iman kena pada pejabat. Pasti ada iman kena pada rakyat. Gitu. Beriman kepada Rasul. Apa kata Rasul? Apabila pedagang curang, maka pemimpin akan zalim. Hadis sahih. Kenapa sekarang pejabat-pejabat banyak korupsi? Karena pedagang banyak zalim. Apa zalimnya? Nih data. 99 triliun. Beras sekarang dioplos oleh pedagang. Berapa kerugian negara? 99. La ilaha illallah. Jadi pedagang tidak lurus, maka pejabat zalim. Pejabat zalim, pedagang tidak lurus pula. Dia saling pengaruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti bapak-bapak, ibu-ibu marah pula sama saya nih. Wang kalau bongi pergi ke kantor wir, jadi musaji ke bongi enggak? Kadang-kadang itu Pak, nunjuk cuma apa? Ustaz, kalau marah-marah pergi ke kantor. Jangan kami yang di masjid ini, kami sudah bagus ini. Maksud saya, tolong sampaikan kata-kata saya ini kepada yang lain. Kalau ada dan sana awak dan pejabat dan sana awak dan pedagang, tolong sampaikan. Betul enggak Pak? Kawan. Ya enggak? Itu namanya amar ma'ruf nahi. Itu jadi saksi besok di mahsyar. Saya sudah sampaikan ya Allah. Soal dia tidak melakukan terserah engkau lah. Kan begitu. Itu tujuannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik terakhir. Nih, ini rumus. Kok berani menurut rumus? Boleh dibuktikan ke dalam kehidupan. Benar atau tidak? Rangkaian kata iman. Al-mu'min, al-iman, mu'min, al-amin, al-amnu, al-amanah. Coba tengok. Kenapa saya katakan rumus? Baik, semua kita dapat amanah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, istri, suami, harta, pangkat, semua ilmu itu amanah. Nanti akan diambil dan diminta pertanggungjawaban. Coba tengok. Amanah akan aman. Ini kata al-amnu tadi aman. Apabila berada pada orang yang al-amin. Bisa dipercayai. Ada dua yang bergelar al-amin. Pertama Jibril, Sayyidul Malaikah. Yang kedua Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya. Tak ada satu pun ayat dikorup oleh Jibril. Tak ada satu pun ayat dikorup oleh Nabi. Nggak ada. Walaupun ayat itu menegur dia. Nggak ada satu pun. Kenapa? Karena dia al-amin. Tidak ada alat di muka bumi untuk membuat orang jadi al-amin kecuali lewat iman. Itu. Nggak ada. Dan itu sudah dibuktikan dengan berdirinya Madinah. Dan sudah dibuktikan pula tidak berhasil. Indonesia tahun 70 dulu menerapkan P4, BP7. Setelah 98 dibuka keran, lebih banyak korupsi dari Orde Baru. Betul enggak? Betul enggak? Enggak bisa. Dengan Pancasila enggak bisa. Hanya bisa dengan iman. Atau dalam Pancasila itu ada enggak butir-butir iman? Atrapan itu, baru bisa. Tapi dengan menatar-natar gitu aja enggak bisa. Kenapa? Karena orang yang beriman ada potretnya Muhammad SAW sebagai idola. Sementara ideologi lain enggak ada potret. Siapa yang Pancasilais di Indonesia? Enggak ada. Coba tunjukkan siapa yang Pancasilais itu? Enggak ada. Tapi kalau Islam ada tokoh yang akan diikut siapa? Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Pak. Jadi ini rumus. Jadi kalau mau aman rumah tangga, mantapkan iman di sana. Mau aman ekonomi, mantapkan iman. Mau aman politik, mantapkan iman. Kalau tidak, tak akan aman. Karena lewat imanlah bisa membuat orang jadi al-amin. Orang kalau sudah al-amin, aman dia. Kalau sudah aman, serahkanlah amanah kepada dia. Pasti aman.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.